mereka melihat ranjang rumah sakit ini digantung. Dan di sekelilingnya ranjang rumah sakit ini ada manekin-manekin yang digantung terbalik. Aku merinding sih. Gila guys, merinding semua nih. Kembali lagi di Stripes After Dark. Tapi episode hari ini karena EB lagi kebelet boker guys. Jadi sementara kita gantikan, saya gantikan dulu. Nama saya Christopher dan hari ini saya yang akan membawakan cerita Stripes After Dark. Episode spesial di camping ground. Saya akan membawakan cerita pribadi karena jujur saya takut sih kalau harus ngeriset-riset cerita-cerita di internet, nanti nggak bisa tidur. Tapi ada suatu cerita yang memang beberapa tahun lalu ini membuat saya benar-benar nggak bisa tidur, dan pas mendengar pun saya tuh gemeteran, kayak merinding. Atas bawah ini merinding semua. Jadi kurang lebih ceritanya itu, pas itu saya inget banget, kurang lebih 10 tahun lebih yang lalu. Saya tuh duduk main komputer, di meja komputer. Bibi saya, AI saya, itu datang untuk menceritakan pengalaman yang terjadi. Jadi kurang lebih itu begini, kakek saya itu pada saat itu meninggal. Kurang lebih tahun 2008-2009 ya, kurang lebih. Setelah meninggal, nah rumahnya kan kosong. Nah, jadi begini, rumahnya kakek saya sama rumahnya AI saya itu sebelahan. Dan itu connecting, jadi ada sebuah lorong di belakang kecil untuk menyambungkan kedua rumah itu. Jadi kalau mau dari rumahnya bibi saya, aunty saya ke rumahnya kakek gampang, tinggal lewat belakang ini. Nah, kalau dari kebalikan juga bisa langsung. Nah, pokoknya kira-kira dana rumahnya gitu. Nah, karena aunty saya ini pindah rumah ini dijadikan gudang. Pas itu kakek saya kan sudah terakhir itu sakit-sakitan sehingga jarang, di rumah ini sudah jarang kan. Jadi di rumah sakit terus sampai meninggal. Nah memang kakek saya itu berdoa sama dewa-dewa tertentu. Saya kurang tahu, saya kurang mengerti dewanya apa. Pokoknya berdoa sama dewa-dewa tertentu. Nah ketika sudah meninggal, karena di gudang ini kan ada yang jaga. Di rumahnya di rumahnya bibi saya yang lama ini, AI saya ini kan ada yang jaga. Nah, setiap malam itu selalu ada kejadian supernatural yang terjadi. Mulai dari piring jatuh pecah atau ada kardus-kardus yang jatuh. Itu selalu terjadi, hampir setiap malam terjadi. Sampai ART yang ditugaskan untuk menjaga rumah itu selalu ketakutan setiap malam. Pada siang hari, suatu hari, ART ini mau ke rumahnya kakek saya. Nah, rumahnya kan sudah kosong, mau ngambil apa gitu loh. Pas dia lewat lorong itu, belum lewat masuk ya, cuma lihat gini. Dia melihat ada sosok yang menyeramkan di ujung lorong di bagian rumah kakek saya. Merinding sih, aku cerita gini jujur merinding guys. Aku tuh takut karena kan masih saudara. Dan berkali-kali kayak gitu, jadi ada sosok-sosok yang menyeramkan. Ada, kalau nggak salah itu ada 5 atau berapa, jadi ada sosok yang tinggi punya tangan banyak. Ada yang tinggi, tua, tapi badannya besar. Ada yang pakai topi, pakai jas rapi, tapi mukanya nggak ada. Jadi benar-benar beberapa spirit itu pas itu ada di situ. Karena ketakutan terus, nah kita panggil seorang pendeta. Pendeta ini memang sepertinya ya, saya kurang tahu, tapi memang dia tuh khusus di bagian peperangan rohani. Dia bukan ngomong eksorsisme ya, tapi memang ngomongnya menurut kepercayaan dan agamanya itu peperangan rohani. Nah, dia itu datang bersama beberapa keluarga saya yang lain, tapi saya nggak ikut, saya masih kecil. Nah, mereka datang. Ketika pendeta itu datang di depan rumah kakek saya yang kosong itu, dia sudah ngomong, ini rumah ada something wrong. Rumah ini ada sesuatu yang salah. Pas dia masuk, bareng-bareng nih pendetanya memimpin kan. Ada bibi saya, AI saya ikut sama murid-murid pendeta yang lain ikut. Orang berapa? Orang 5 atau orang 6, aku lupa.
Pokoknya masuk. Nah, aku diceritai, ini bener-bener nakutin Pol. Saya tuh inget, di rumah kakek saya itu ada kaca besar. Kaca besar itu ada gambar-gambar tiger. Jadi ada macan tuh ada banyak, ada 5 atau ada 4 lupa. Ada macan. Nah itu kan dari kaca tuh. Nah, ketika mereka masuk, saya tahu karena saya sering ke sana kan pas kecil. Memang saya tahu lah, itu tigernya tahu lah, sering lihat. Kalau masuk rumah pasti ada gambar tiger kaca itu, macan kaca itu. Ketika dia masuk, salah satu muka dari tigernya, mukanya itu sudah berubah. Karena kan aunty saya pasti tahu lah, rumahnya sebelahan, pasti tahu lah. Tapi mukanya tigernya ini sudah berubah jadi wajah yang menyeramkan. Benar-benar itu semua sudah takut, suasananya sudah tiba-tiba naik semua. Dan pendetanya itu sudah mulai mendoakan, dalam nama Tuhan, saya tengking gitu. Kurang lebih kayak gitu. Saya agak lupa ngomong apa, tapi pasti dia sudah memulai doa peperangan di sana. Terus ada juga bibi saya, AI saya cerita, ada patung, itu tuh patung hiasan, punya 2 muka. Jadi muka depan sama muka belakang. Nah, memang mukanya sama, muka manusia. Tapi ketika pendeta itu kan bisa ngerasa, ini ada sesuatu. Pas dibalik patungnya, muka patungnya yang belakang itu sudah bukan bentuk manusia lagi. Sudah berubah. Jadi menakutkan juga gitu. Benar-benar takut, merinding. Benar-benar merinding. Semua bibi saya juga benar-benar ketakutan. Tapi paman saya dia takut. Dia di mobil, di depan denger lagu rohani. Dia cerita dia nggak mau masuk. Nah yang di dalam ini sudah genting banget. Pas setelah itu mereka coba ke gudang. Nah karena sedikit latar belakang, kakek saya itu usahanya dulu punya toko baju, toko apa. Nah kalau punya toko baju kan pasti punya ini loh, patung manekin baju. Banyak kan di gudang rumahnya yang lama-lama disimpan. Nah karena pada akhir-akhir hidupnya kakek saya itu, pas dia di rumah juga ranjangnya itu sudah pakai ranjang rumah sakit. Bukan ranjang orang tidur biasa ya, tapi pakai ranjangnya rumah sakit tuh loh yang kalian tahu. Jadi kayak bodinya itu yang besi-besi gitu loh. Nah, ketika dia ke gudang, mereka melihat ranjang rumah sakit ini digantung. Dan di sekelilingnya ranjang rumah sakit ini ada manekin-manekin yang digantung terbalik. Aku merinding sih. Gila guys, merinding semua nih. Takut semua. Karena ya aku memang tahu, karena kakekku kerjaannya memang gitu. Dan kita pun dulu juga kerjanya gitu, keluarga-keluarganya. Jadi manekin digantung terbalik, ranjang rumah sakit digantung terbalik. Itu benar-benar sebuah skenario yang benar-benar menyeramkan sih. Dan setelah itu, karena di belakang taman binatangnya tak pegang, lengket-lengket. Pas di belakang taman rumahnya kakekku, itu ada sebuah kolam, terus ada pohonnya besar, ya kan. Pendetanya ngomong, di dasar kolam ini seperti pintu masuk dari dimensi roh yang gak karu-karuan itu. Jadi semuanya itu dari kolam ini. Jadi didoakan, diteriaki, diusir, ditengking, pokoknya doa-doa, teriak. Sampai akhirnya saya kurang tahu berapa lama, katanya sudah selesai, berhasil diusir. Benar-benar sebuah memori dan senario yang takut sih, menakutkan. Karena saya sering dulu kan ke sana kalau Imlek, kalau lagi kumpul-kumpul ya sering ke sana. Saya merasa nggak ada apa-apa gitu, santai aja. Karena ya memang rumahnya orang tua ya gitulah, bau balsam cap macan gitu-gitu ya, segitulah, nggak ada yang aneh. Tapi ketika dengar cerita itu, saya merinding. Tapi setelah didoakan, sejak saat itu sudah tidak pernah ada kejadian supernatural lagi. Dan untuk menutupnya, rumahnya kakek saya itu akhirnya dijual. Dan connecting belakangnya itu sudah ditutup, disemen ditutup, jadi sudah nggak bisa lewat-lewat. Sejak itu rumah AI saya, bibi saya sudah aman dan tidak pernah ada kejadian-kejadian lagi. Itu cerita pendek dari pengalaman pribadi saya yang benar-benar sampai sekarang. Kalau saya setiap cerita, kemarin cerita sama kru, hari ini cerita sama kalian, itu selalu merinding. Karena benar-benar saya tahu rumahnya seperti apa, saya tahu orangnya. Tapi saya nggak pernah tahu kalau bakal ada sesuatu yang kayak gitu di rumahnya.
Oke, kalau kalian punya cerita-cerita horor lain, kalian bisa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan lonceng ya, supaya setiap kali kita post video terbaru, kalian dapat notifikasi. Kalian bisa komen, kalian punya cerita horor apa, nanti mungkin kita bisa angkat di video Tribes After Dark selanjutnya. Oke, see you di Tribes After Dark berikutnya.